Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa kembali dengan Karo Fahmi tentunya untuk hari ini, dan kita masih di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan Al Ustadz dan juga ada ibu-ibu dari Ranting Aisyah Padang Jati, nantinya akan bergabung bersama kita di Studio TVRI Bengkulu tentunya. Dan tema kita untuk hari ini di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu adalah jagalah sholat 5 waktumu tentunya. Kita sapa dulu untuk Al Ustadz kita hari ini, ada Bapak Ikhwan Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tema kita tentang jaga sholat 5 waktu. Berarti udah sholat asar ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, kita sapa juga tentunya untuk ibu-ibu dari Ranting Aisyah Padang Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu ada tagline-nya. Jadi kalau saya sebutkan Mutiara Kalbu, jawabannya adalah bersihkan diri, sejukkan hati. Kita coba ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sucikan hati. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz dengan sedikit tausiah kita hari ini. Nanti ibu-ibu akan bertanya dan juga saya mungkin akan bertanya tentang menjaga yang namanya sholat 5 waktu. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata di zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat 14. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, dan ibu-ibu dari Ranting Aisyah Padang Jati, Kota Bengkulu, dan seluruh yang di studio yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita pada sore hari ini adalah jaga sholat 5 waktu. Sholat itu yang perlu kita pahami adalah dia perintah Allah. Maka ketika itu perintah Allah menjadi wajib. Maka tadi di awal Allah berfirman, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat kata Allah untuk mengingatku. Maka di situ ada perintah Allah salat. Maka salat itu perintah Allah yang berarti ketika itu perintah dia menjadi wajib. Maka perintah Allah wajib, maka nama wajib dikerjakan menjadi pahala. Ketika tak dikerjakan tentu menjadi dosa. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Kata Allah, jagalah salatmu, dan begitu juga salat pertengahan atau salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah, salatlah dalam keadaan khusyuk. Maka ini juga perintah. Maka salat itu banyak dalam Quran yang menunjukkan bahwa salat itu perintah Allah, berarti wajib. Saking pentingnya salat, itulah kisah Isra dan Mi'raj. Nabi diangkat, Nabi dipanggil oleh Allah sampai langsung berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah solat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada perintah kecuali solat, yang itu Nabi langsung dipanggil oleh Allah. Kalau perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, seluruh perintah selain solat, itu Nabi menerima wahyu ketika di dunia. Kalau tidak di Makkah, di Madinah. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril.
Tetapi beda hal dengan solat. Solat langsung Allah panggil Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk menerima perintah solat. Ini bermakna betapa pentingnya solat dibanding perintah lain itu. Sampai Nabi langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah solat itu. Maka solat perintah Allah, maka solat itu wajib. Untuk apa solat? Kata Allah, untuk mengingatku. Untuk apa kita solat? Karena kita butuh Allah. Maka solat itu adalah bagian kebutuhan, karena itu menjadi kebutuhan kita. Kita ini butuh Allah. Selain itu, solat itu juga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Maka solatlah dan berkorbanlah. Maka solat itu sebagai bukti bahwa kita itu bersyukur. Maka solat bukan hanya sekedar mengingat Allah, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi solat itu sebagai bukti bahwa kita itu sebagai hamba yang bersyukur. Karena kata Allah, kami sudah memberimu nikmat yang banyak, maka solatlah. Maka itulah kenapa Nabi menghabiskan waktu malam dengan solat sunnatnya. Sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha sempat protes, kenapa habis waktu malam hanya untuk salat? Kata Nabi kan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Allah sudah mengampuni dosaku, Allah sudah menjaga diriku dari dosa, tidak berdosa. Allah sudah menjamin masuk surga, maka sebagai ungkapan syukur Nabi menghabiskan waktu malamnya untuk salat. Maka salat ternyata bukti sebagai hamba yang bersyukur. Maka bohong kalau ada orang mengaku syukur kepada Allah tapi tak solat. Maka solat adalah perintah Allah yang menjadi kewajiban yang hendaknya kita jaga. Karena solat itu bukan sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Maka Nabi banyak hadis yang mengajarkan kepada kita apa sih kepentingan solat yang agar kita senantiasa menjaga itu solat. Di antaranya Nabi katakan as-salatu imaduddin. Solat itu kata Nabi tiang agama. Jadi solat itu tiang, Bang, paham? Bangunan seindah apapun bangunan, semegah apapun itu bangunan, tetapi ketika dia tak bertiang atau roboh tiangnya, maka tak akan kuat tu bangunan, dia akan ambruk. Maka kata Nabi, solat itu ibarat tiang, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan solat, maka berarti dia sudah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Tapi siapa yang meninggalkan solat, maka berarti dia sama saja telah meruntuhkan agama. Tidak ada yang disebut meruntuhkan agama kecuali meninggalkan solat. Maka Islam itu kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 dasar, 5 pondasi. Itu yang kita kenal namanya rukun Islam. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan kita 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, mendirikan kita salat. Wa ita'iz zakah, dan kita menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, naik haji. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Ini yang kita sebut dengan rukun Islam. Maka Islam itu ditegakkan 5 dasar ini. Ini 5 pokok. Tetapi salat disebut dalam hadis imaduddin. Dia adalah tiangnya agama. Artinya ketika ada orang yang tak solat, berarti dia tidak mendirikan agama, meruntuhkan agamanya. Maka itulah pentingnya solat. Apa keuntungan dengan kita menjaga solat? Ada hadis, Bang Fahmi. Baik, sebelum dilanjutkan Pak Ustadz, kita jeda iklan dulu ya. Oh iya. Keuntungan kita mendirikan yang namanya sholat tersebut. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.